Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, di sini kita akan memulai perkuliahan kita. Karena kita nggak bisa tatap muka, maka perkuliahan kita lalui melalui e-learning. Nah, untuk di pertemuan ini atau pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang pengukuran data. Nah, di pengukuran data ini nanti kita akan belajar tentang pemusatan data dan penyebaran data. Kita langsung saja ke materi. Nah, untuk ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili karakteristik suatu kelompok data. Ada 3 ukuran pemusatan, yaitu rataan atau median, nilai tengah dan median, dan nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, ini mungkin gak asing lagi bagi kalian karena di SMA atau di SMP mungkin kalian udah ketemu dengan istilah-istilah median, dan modus. Sebelum menjelaskan uraian-uraian sebut di atas, perlu dipahami dahulu apa yang disebut dengan data berkelompok dan data tunggal. Oke, karena ya ini kita langsung berikan contoh. Untuk data tunggal atau tak berkelompok adalah data yang belum dikelompokkan, masih bebas atau seadanya. Nah, ini contohnya. Contoh gaji bersih 120 karyawan PT Karya Guna Abadi. Ini dalam kalian 1 ribuan ya. Misalkan 320 sampai dengan 440. Nah, ini kan sembarang nih, bebas nih. Dia nggak mengelompok, nggak ada range dari 320 sampai 350. Ya, dia langsung aja. Nah, ini ada data berkelompok. Nah, kalau untuk data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan sehingga besaran data aslinya dapat tidak kelihatan lagi dan berubah menjadi besaran data atau mewakili kelompoknya. Contohnya seperti berikut. Gaji bersih karyawan tadi dikalikan 1000, dia ada kelompoknya. Ada mulai dari range 500 sampai 1000, 101 sampai 1500. Nah, dia ada nilai tengah dan frekuensi. Nilai tengah kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya, dan saya rasa kalian juga masih ingat untuk mencari nilai tengahnya ya. Nah, untuk ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Ada rata-rata, median, dan modus. Median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Lanjut, ada ukuran penyebaran. Nah, suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui berapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Atau biasanya kalau kalian sering dengar yang namanya simpangan baku atau standar deviasi. Nah, di sini jangkauan atau range. Kemarin kalian udah belajar nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, simpangan atau varians, standar deviasi. Ukuran penyebaran lain ada yang namanya jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Kita langsung aja ke ukuran pemusatan. Nah, untuk rata-rata hitung, ini rumus yang kita gunakan. Rata-rata hitung terdiri dari jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nah, lanjut, untuk data tunggal, kan kita tadi udah ketahui ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, kalau untuk data tunggal, rumusnya adalah jumlah X atau sigma X per N, di mana X adalah nilai data masing-masing sampel dan N adalah banyaknya sampel. Ini sederhana sekali ya. Lanjut, kalau untuk data yang sifatnya berkelompok, nah dia agak berbeda dengan yang tadi. Dia jumlah F kali X, F adalah frekuensinya ya, dibagi N. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini contohnya kalau untuk datanya tunggal. Data tunggal tadi gaji karyawan. Nah, ini dari 20 sampai 40. Untuk model matematisnya kan jumlah X per N. Artinya 320 sampai 440 ini dijumlahkan semua. Tapi karena dia tadi di keterangannya dikali 1000 di sini ya, karena nggak mungkin gajinya 320 rupiah kali 1000 dibagi 120. 120 itu N. Kok bisa dapat N nya 120? Nah, ini karena jumlah sampelnya ini atau jumlah datanya ini banyaknya data ini sebanyak 120. Cara ngitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 10 dikali 12, 120. Ya, gampang kan? Jadi
Jadi setelah kalian jumlahkan dan kalikan 1000 dibagi 120. Tapi kalau dia nggak ada kali 1000, cuma angka aja, ya tinggal kalian jumlahkan dan bagikan aja. Makanya dapat hasilnya 1.262.500. Oke, itu untuk di data tunggal. Ya rasa kalian bisa mengerti dan bisa paham lah ya untuk mencari nilai rata-rata untuk data tunggal. Nah, kita lanjut ke data berkelompok. Nah, di data berkelompok kalian kembali lagi harus membuka catatan di pertemuan sebelumnya mengenai cara mencari nilai tengah ya, karena takutnya siapa tahu kalian udah lupa nih. Oke, kita langsung aja. Nah, ini ada contohnya kelompok gaji tadi ya. Nilai tengah frekuensi F kali X. F kali X adalah 50 kali 250. Jumlah F kali X dikali 1000, karena dia tadi masih dalam 1000 dibagi 120. Ini kan dijumlahin semua nih, F kali X dijumlahin, jumlah XX sama dengan 151,500 ya. 120 dapatnya sama kan 1.262.500. Oke, ini masih kategori gampang, masih bisa kalian ingat. Rumus nilai tengah adalah batas atas kelas bawah kelas ditambah batas kelas atas kelas dibagi 2. Ini kan 501. Kalau dia batas bawah itu selalu dikurangi 0,5. Artinya nilai yang di sini adalah 500,5 dikurangi dengan 1000,5. Kenapa yang di atasnya 1000,5? Ingat, batas kelas atas selalu ditambah 0,5, sedangkan batas bawah dikurangi 0,5. Oke, itu sepintas tentang nilai tengah, karena takutnya kalian udah lupa nih gimana cara cari nilai tengahnya. Nah, ini adalah nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah. Untuk data ganjil, rumusnya yang digunakan xn plus 1 per 2. Sedangkan untuk data genap, xn per 2 plus xn plus 2 per 2 dibagi 2. Nah, ini kita langsung aja ke contohnya. Tentukan median dari data berikut. Tentukan median dari data berikut. Yang A 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Yang B 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9, dan 12. Kita langsung aja ke penyelesaiannya. Sebenarnya untuk data yang ganjil itu gampang. Tinggal kalian cari data yang tengah-tengahnya saja ya. Tapi perlu kalian urutkan terlebih dahulu. Nah, ini cara penyelesaiannya. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Artinya dari data yang A tadi kan 4, 3, 2, 6, 7, 5. Kita urutkan. Setelah kita urutkan, kita dapat nih. Kita ketahui N-nya 7. Dari mana N-nya 7? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. 7 itu masuk kategori ganjil. Nah, ini sama dengan X7. Kenapa X7? Karena rumusnya XN. N-nya adalah 7 plus 1 per 2. XN 7 plus 1 sama dengan X8. X8 per 2 sama dengan X4. Lihat, angka X4 itu berapa? X1, X2, X3, X4. X4 adalah 5. Maka jawaban di sini adalah 5. Oke. Gampang kan untuk yang data ganjil? Nah, kita lanjut ke urutan data yang genap. Nah, untuk yang B ini 4, 5, 7, 8, 11. Ini kita urutkan dulu. Dari data soalnya tadi kan belum diurutin. Nah, udah kita urutin, dapat N-nya 8. Nah, kemudian sama dengan X4 plus X5 per 2 sama dengan 8 plus 9 per 2, 8,5. Kok bisa nih langsung kayak gini? Ya, nih saya jelaskan kenapa dapat X4 dan dapat X5 per 2. Xn plus 2, Xn per 2. Xn-nya tadi kan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, makanya di sini X4. Nah, plus ini dapat X5 dari mana? Xn plus 2. Xn-nya kan 8 plus 2 jadinya 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Makanya X5. X4 dan X5 1, X1, X2, X3, X4. X4 adalah 8, X5 adalah 9. 8 plus 9 dibagi 2 dapatnya 8,5. Gampang. Lanjut.
ke rumus data berkelompok. Nah, rumus data berkelompok ini terdiri dari LO, batas bawah kelas. F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. F adalah frekuensi kelas median. Dan C adalah interval kelas. Kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ini contohnya. Letak median ada pada data ke-30 ya, dari 60 ini kan tengah-tengahnya terletak di angka 30, yaitu pada interval. Nah, 30 itu di interval berapa? Ternyata 30 itu terletak di interval 61 dan 73 ya. Sini. Ini 3 4 plus 4 plus 8 itu dapatnya 19. 19 plus 12 20 31 32 ya. Oke. Dapat 31, artinya di range-nya di kisaran sini 30 gitu. Nah, LO-nya dapat 60,5. Kok bisa dapat 60,5? Kan batas bawah itu selalu dikurangi 0,5. Artinya karena kita udah menentukan di sini 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. F-nya 19. Dapat 19 dari mana? 8 plus 4 plus 4 plus 3 itu jumlahnya 19. F-nya sama dengan 12 ya. Angka dari di interval 61 sampai 73 itu sebanyak 12. Nah, kita langsung sebelum ini, nah ini ada jawabannya 60,5 kita tahu dapatnya dari LO. Nah, 13 ini kita dapat dari interval kelas ya. C kan interval kelas. Nah, 9 ke 21 ini kan 13 jaraknya. Jadi plus 13 kali 60. 60 itu jumlah frekuensi ya. 60 kan frekuensinya 60. Kita lihat rumus di sini tadi kan dia mintanya N kan. N-nya itu banyaknya frekuensinya betul 60 kan sini. Nah, 60 per 2 dikurang 19 per 12 sama dengan 72,42. Ini setelah kalian selesaikan yang dalam kurung kali 13 plus 60,5. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk data tunggal ini gampang. Misalkan contohnya ini 1478991, maka modusnya adalah 9. Kenapa dikatakan 9? Karena angka 9 ini munculnya 2 kali. Modus kan itu pengertiannya data yang sering muncul ya. Nah, kalau yang berikutnya 147891113, maka modus tidak ada. Kenapa tidak ada? Munculnya sama. Semua data munculnya satu kali. Nah, lanjut kalau yang ini 12447911113, artinya nilai yang sering muncul ada 2 nih. 4 nih 2 kali, 11 2 kali. Tapi kalau 11-nya 3 kali, maka modusnya ada di 11 karena dia yang paling sering muncul ya. Ini kan karena dia sama 2 maka dibuat 2. Nah, berikut ada modus untuk data berkelompok. Ini rumusnya LO plus C B1 per B1 plus B2. Batas bawah selisih antara frekuensi plus modus dengan frekuensi. Kita langsung aja ke contoh. Nah, data yang paling sering muncul adalah pada interval 74 sampai 86. Kenapa? Karena ia munculnya 23 kali frekuensinya, sedangkan yang lain hanya 8, 12, dan 4 ya. Nah, definisinya data yang sering muncul. Ingat, modus itu data yang sering muncul. Maka LO atau batas bawahnya adalah 73,5. 74 kurang 0,5 dapatnya 73,5. Lanjut ke B1. B1 itu 23 dikurangin 12. Sebelum kan dia dapatnya 11. Kalau B2 adalah setelah 23 dikurang 6 dapatnya 17. Masukin ke model matematisnya tadi, 73,5 plus 13 kalau 13 lagi nih, kan intervalnya tetap sama nih. Kita masih pakai data yang tadi, intervalnya 13. 11 per 11 plus 7 dapatnya 78,6. Oke. Lanjut ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya.
Jangkauan ini udah X max dikurang X min, artinya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Misalkan range, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Tertingginya kan 10, jadi 10, terendahnya 2, 10 kurang 2 sama dengan 8. Ya. Untuk data berkelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan nilai tengah, menggunakan tepi kelas, dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik kelas tengah terendah. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah atas kelas terendah. Misalkan datanya, ini data berkelompoknya, tinggi badan mahasiswa 140 sampai 144, 45 sampai 49, 150 sampai 154, terusnya. Frekuensinya ini ada 2 orang, 4 orang, 10 orang. Titik tengah kelas terendah, ya, itu dapatnya angkanya 142. Nilai tengahnya nih 140 sampai 144, dapatnya 142. Titik tengah kelas tertinggi 170 sampai 174, dapatnya 172. Nilai tengahnya ya, tertinggi. Karena tertinggi kan di sini kan 174 kan. Jadi 170 sampai 174, nilai tengah titik tengah tertingginya itu 172. Titik tengah kelas tertinggi itu 172 udah. Tepi bawah kelas terendah 139,5 ya, kelas bawah itu 140 dikurang 0,5. Tapi kelas atas tertinggi 174,5 ya, ini 174 plus 0,5. Nah, jangkauannya adalah untuk tepi tengah kelas, itu untuk tengah kelas 172 dikurang 142 sama dengan 30. Sedangkan jangkauan data di kelas atas 174,5 dikurangin 139,5, artinya 35. Simpangan rata-rata, nah ini model matematisnya sigma X dikurang X rata-rata. Nah, nilai ulangan matematika dari 6, oh ini ada per N nih, nggak kelihatan nih. Sigma X dikurang X rata-rata per N adalah nilai ulangan, ini contohnya nilai ulangan matematika dari 6 siswa 756387, tentukan simpangan rata-rata. Nah, ini contohnya. Kan kalau simpangan rata-rata tadi X dikurang X rata-rata, artinya kita cari nilai rata-rata dulu nih. Nah, nilai rata-ratanya nggak perlu diurutin, karena nilai atau nilai rata-rata itu nggak main pengurutan. Jadi dijumlahkan semua, dibagi banyaknya datanya 6, dapatnya 6 ya, hasilnya 6. Nah, simpangan rata-rata tadi kan X dikurang X rata-rata, X nya tadi kan 7 nih. Nah, rata-ratanya 6 dikurang 6 plus 5 dikurang 6 plus 6 dikurang 6 plus 3 dikurang 6 ya, seterusnya dapat 8/6 sama dengan 1,33. Nah, simpangan data kelompok ini beda rumusnya. Kalau yang datanya kelompok, jumlah frekuensi X dikurang X rata-rata per jumlah frekuensi ya. Ke contohnya aja langsung. Nah, simpangan dari data berikut, F itu frekuensinya, X nya itu di tengahnya ya, berarti 3 sama 5 tengahnya itu 4, 6 sama 8 tengahnya itu 7, 9 sama 11 tengahnya 10, 12 sama 14 tengahnya 13. Ini gampang karena jaraknya juga cuma 2 kan untuk intervalnya. Jadi pasti diantaranya ini ya 4, 3 sama 5 nilai tengahnya pasti 4 ya. Kalau yang agak jauh tadi ya kalian pakai rumus dulu, kalian hitung dulu. Kalau yang ini kan bisa langsung kalian masukin aja. Fx sama dengan F kali X sama dengan 2 kali 4 dapatnya 8, 4 kali 7 28, totalin dapat 194. Nah, X dikurang X rata-rata artinya harus mencari nilai X rata-rata. Nah, untuk data yang berkelompok kan mencari nilai rata-ratanya F kali X per sigma F, artinya 194 dibagi 20 sama dengan 9,7 ya.
Ini dapat angkanya 9,7. Nah, 9,7 ini kalian kurangi dengan nilai 4. Kan X rata-rata dikurangin X ya. 9,7 dikurang 4 dapatnya 5,7. 9,7 dikurang 7 dapatnya 2,7. Terusnya. Baru tabel berikutnya frekuensi X kurang X1 ya. Frekuensi ada 2, 4, 8, 6. Artinya dikurang X rata-rata tadi ada 5. Dikali nih. Ini ada titik, seharusnya dikali X rata-rata ini. 2 dikali 5,7 dapatnya 11,4. 4 dikali 2,7 dapatnya 10,8. Ditotalin 44,4. Nah, masukkan saja ke rumusnya. Karena udah diketahuin semua nih. Ya. Nilainya udah diketahuin. 44,4. Jumlah rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok kan F X dikurang X rata-rata. Jadi 44,4 kalian bagiin 20 sama dengan 2,22 ya. Oke. Varians. Nah, varians adalah untuk data yang lebih besar dari 30. Artinya kalian harus perhatikan dulu nih jumlah sampelnya berapa, lebih dari 30 atau kurang dari 30 sampel. Nah, kalau dia datanya lebih dari 30 sama dengan jumlah X dikurang X rata-rata kuadrat atau pangkat 2 per N. Sedangkan kalau dia kurang dari 30, jumlah F kali X dikurang X rata-rata pangkat 2 per N-1. Nah, simpangan baku standar, simpangan baku ini ya akar kuadratnya dari varians tadi. Varians tadi di akar 2 kan. Nah, 2 di akar. Simpangan baku ada nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata 0. Ini ke contoh saja biar cepet, karena yang contoh ini yang perlu dijelaskan. Kalau yang teori tadi kalian bisa baca. Ini harga saham, ini perusahaannya ada 10, artinya kita pakai rumus yang kurang dari 30. Harga sahamnya udah diketahui 215, rata-ratanya 573 ya. Tinggal mencari nilai X dikurang X rata-rata. Harga saham ini kita jadikan X ya, karena dia frekuensi sama dengan X nya, nilai X nya jabat tambahkan sahamnya 215, 250 X nya, berarti di sini 215 dikurangin rata-rata kan 573 dapat 300 minus 358. Terus 290 dikurangin rata-ratanya 573 dapat 28 minus 283 ya. Terus yang jumlahin, baru di sini kalian kuadratin. Minus 358 dikuadratin dapatnya 128.164 ya. Setelah kalian selesaikan, jadi ini dapatnya minus 358 dikuadratin dapatnya 128, minus 283 dikuadratin dapatnya 80.089 ya. Kalian totalin, jumlahin, dapat 824260. Artinya tinggal kalian masukin di sini ke dalam rumusnya. Untuk data yang kurang dari 30 kan otomatisnya kayak gini. Jumlah X dikurang X kuadrat ya, per N-1 ya. Artinya di sini 824260 per 9. Kenapa 9? Karena dia tadi 10 dikurang 1, N nya kan 10 kurang 1 dapatnya 9. 82460 dapat dari mana ya? Dari sini, jumlah X dikurang X kuadrat. Udah ya, gampang kan? Nah, untuk standar deviasinya ya tadi kan dapat nih nilai variansnya 91.584,44. Nah, tinggal kalian akarkan saja, dapat 302,63. Nah, ini untuk data berkelompok. Nah,
Nah, ini udah enak nih, udah ada semua nih. X dikurang X rata-rata. Nilai tengah udah tahu cara carinya, 1624 ya. Di kelas bawah tapi kelas atas. Frekuensi 10 kali 20 200, ini dapatnya fx ini. X dikurang rata-rata ini. Ya, 33, rata-ratanya 33. Kurangin 20 dapat 13,68. 33 kurang 29 dapat 4,68. Ini dikuadratin, 13 dikuadrat dapatnya ini. F kali X kuadrat. F nya berapa tadi? 10 kali ini. X kuadrat 187 kali ini dapat nilainya sini 18 dikali ini lagi dapat sini, ditotalin semua ya, masukin ke rumusnya karena dia kurang dari 30 sama kayak rumusnya tadi, 6194,88 per 49 ya. Dapat 950 kurang 1. Oke, itu sepintas ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.